Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sugiarto, NPM D1 1904021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang behavioral finance. Apa itu behavioral finance? Behavioral finance adalah studi tentang pengaruh psikologi terhadap perilaku investor atau analisis keuangan dan efeknya pada pasar saham. Ini berfokus pada fakta bahwa investor tidak selalu rasional, memiliki batas pengendalian diri dan dipengaruhi oleh bias mereka sendiri. Selanjutnya, memahami behavioral finance. Asumsi standar dalam teori ekonomi adalah bahwa manusia adalah makhluk rasional. Ini menyiratkan bahwa manusia membuat keputusan yang menguntungkan mereka daripada keputusan netral atau dapat merugikan mereka dengan cara apapun. Asumsi ini diperluas hingga meramah ke teori keuangan tradisional. Selanjutnya, bias umum dalam behavioral finance. Predisposisi dan bias sangat mempengaruhi kemampuan investor untuk membuat keputusan. Berikut adalah daftar bias keuangan umum yang mempengaruhi perilaku investor sebagai berikut. Yang ke-1, ada bias atribusi diri. Bias atribusi diri mengacu pada pengabaian sepenuhnya peran kekuatan eksternal seperti keberuntungan pada kesuksesan seseorang. Dalam fenomena ini, seseorang menghubungkan kesuksesan mereka dengan kerja keras dan bakat mereka. Kemudian yang kedua, bias terlalu percaya diri. Dalam bias ini, orang cenderung memiliki persepsi yang salah tentang keterampilan, kecerdasan, atau bakat mereka. Akibatnya, orang percaya bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Bias terlalu percaya diri cukup umum dibanding keuangan. Selanjutnya yang ketiga, ada bias konfirmasi. Orang cenderung lebih fokus pada informasi, penelitian, atau data yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan informasi yang kontradiktif. Ini membatasi kemampuan investor untuk membuat keputusan yang murni rasional. Selanjutnya yang keempat, keengganan rugi. Keengganan rugi atau loss aversion dalam bahasa Inggris terjadi ketika investor lebih fokus menghindari kerugian daripada memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, bias heuristik representatif. Bias heuristik representatif terjadi saat memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa setelah membandingkan peristiwa ini dengan prototip yang sudah ada di benak kita. Terlihat bahwa kesamaan antara keduanya sering dilebih-lebihkan. Ini adalah kesalahan pemrosesan informasi standar dalam behavioral finance. Yang keenam, ada mentalitas pengembala. Mentalitas pengembala mengacu pada kecenderungan investor untuk mengikuti dan sebagai hasilnya meniru apa yang dilakukan orang lain. Di sini, investor tidak melakukan analisis independen daripada mengandalkan emosi dan insting. Baik, selanjutnya yang ketujuh, bias penahan. Bias penahan terjadi ketika
pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang sudah ada sebelumnya atau informasi pertama. Informasi pertama bertindak sebagai jangkar dalam proses pengembalian keputusan investor. Yang kedelapan, bias pandangan ke belakang. Ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa orang yang melihat ke belakang selalu tahu bahwa mereka benar. Hal ini dapat membuat investor percaya bahwa mereka memiliki wawasan atau bakat unik dalam memprediksi berbagai hasil. Yang kesembilan, ada kekeliruan narasi. Kekeliruan ini membatasi kemampuan seseorang untuk mengevaluasi informasi secara objektif. Yang kesepuluh, bias pembingkaian. Dalam bias ini, pengembalian keputusan didasarkan pada cara informasi disajikan, bukan fakta murni. Penyajian atau pembingkaian fakta dapat menyebabkan penilaian atau keputusan yang berbeda. Selanjutnya, ada konsep lain, prinsip behavioral finance. Terlepas dari bias ini, ada konsep penting lainnya dalam behavioral finance seperti disonansi kognitif dan akuntansi mental. Disonansi kognitif mengacu pada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh investor saat membuat keputusan yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka. Selanjutnya, mental akuntansi. Pemenang Nobel Richard Thaler menanamkan konsep ini untuk menggambarkan bagaimana orang secara subjektif membingkai transaksi dalam pikiran mereka. Konsep ini dipinjam dalam bidang ekonomi perilaku. Ada contoh kasus behavioral finance, mental accounting. Andaikan kita pergi untuk menonton pertunjukan teater dan kita sudah membeli tiket sebelumnya seharga 200.000. Saat akan memasuki teater, kita mengecek tiket terlebih dahulu. Ternyata tiketnya hilang. Kemudian kita masih punya uang 300.000 di dompet. Namun, apakah kita akan membeli kembali tiket tersebut? Anggap saja harganya masih 200.000. Mungkin mereka, sebagian orang menjawab tidak. Mengapa? Karena mereka menganggap harga tiket pertunjukan itu seolah menjadi 400.000 dan itu menjadi terlalu mahal untuk mereka beli. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.